ini saya akan membahas tentang ramalan Nostradamus di tahun 2023. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru. Nah, sebelum kita membahas tentang ramalan Nostradamus ini, saya akan menceritakan siapa sih Nostradamus ini sebenarnya. Nah, setiap pergantian tahun, Nostradamus adalah sosok yang ditunggu oleh banyak orang. Dia dipercaya dapat meramal di masa depan yang terbukti sangat-sangat akurat. Alhasil, banyak orang yang menanti hasil ramalannya di tahun-tahun tertentu. Ramalan tersebut mereka jadikan sebagai pedoman hidup untuk mencegah kebenaran ramalan atau sebagai langkah persiapan diri jika ramalan tersebut benar-benar terjadi. Namun, sejatinya Nostradamus bukanlah peramal. Inilah kenyataannya. Nostradamus itu lahir pada 14 Desember tahun 1503 di Prancis dengan nama Michel de Notre Dame. Orang tuanya yang bernama Rainer de Saint-Remy dan John de Notre Dame, seorang pedagang biji-bijian dan notaris keturunan Yahudi. Berbeda dengan orang tuanya, Nostradamus ini meniti karir di dunia medis. Di tahun 1517 dia tercatat pernah kuliah di jurusan kedokteran di Universitas Avignon. Namun tidak sampai lulus karena sekolahnya luluh lantak diserang wabah penyakit pes. Barulah di tahun 1522 dia kuliah lagi sebagai jurusan kedokteran. Tidak diketahui dirinya lulus dan diberi izin praktik atau tidak. Namun 8 tahun berikutnya dia merasa sudah cukup ilmu untuk terjun menangani pasien. Dilansir dari Britannica, Nostradamus ini memulai praktik medisnya di Agen sekitar tahun 1530-an sampai 1544. Kepiawaiannya sebagai dokter membuat namanya semakin dikenal. Sebab dia mampu mengobati pasien dari berbagai macam wabah yang menjamur di Prancis. Sampai akhirnya dia punya tempat praktik sendiri di kota Salon. Para pasien memadati tempat praktiknya. Bahkan dia juga menerbitkan 2 buku kedokteran, salah satunya tentang kosmetik, yang dikeluarkan pada tahun 1522. Pada akhir dekade 1540-an, dia mengunjungi Italia. Tak diketahui agenda kunjungannya ke sana. Namun setelah pulang ke Prancis, Nostradamus ini mengalami perubahan pandangan dan kepribadian. Dia tak lagi menjadi dokter dan memilih banting setir menjadi penyair. Sejak saat itulah dia menyusun kalimat-kalimat puitis yang berbahasa Prancis dalam ratusan sampai ribuan halaman. Nah, syair tersebut memiliki nilai sastra yang tinggi. Kumpulan dari syair itu lantas dibukukan dalam buku yang berjudul Le Prophètes yang diterbitkan pada tahun 1555. Nah, buku inilah yang kemudian mengubah pandangan orang-orang terhadap Nostradamus. Dari yang semula dipandang sebagai dokter dan penyair, lalu karena buku itu disebut sebagai peramal. Nah, menurut Stephen Gerson dalam How an Obscure Renaissance Astrologer Became the Modern Prophet of Doom di tahun 2012, hal ini terjadi karena buku Le Prophètes ditafsirkan banyak orang lebih dari sekedar syair dan diprediksi mampu melihat masa depan. Karena memiliki kalimat yang bernilai sastra tinggi, buku tersebut sangat membingungkan para pembaca. Akibatnya mereka salah menafsirkan. Pada saat yang bersamaan, kesalahan tafsiran tersebut sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Alhasil banyak yang percaya kalau buku tersebut berisi ramalan. Nah, sejak saat itulah Nostradamus memiliki banyak pengikut karena dinilai mampu meramal. Nostradamus ini mungkin tidak
bermimpi disebut sebagai peramal. Sumber akademik menolak anggapan Nostradamus memiliki kemampuan supranatural, sebab anggapan ini adalah hasil dari kesalahan tafsir dan kesalahan terjemahan yang kadang disengaja yang dilakukan. Tulis Peter, memang tidak ada pelarangan penafsiran. Tiap orang bebas dan punya hak interpretasi masing-masing. Namun, tambah Peter, tafsiran yang kemudian jadi prediksi itu dapat diterapkan pada semua hal, tidak merujuk pada peristiwa tertentu saja. The Guardian menyebut bahwa berkat penafsiran asal-asalan ini banyak oknum yang mendapat untung besar dari penerbitan buku Nostradamus yang sudah menerbitkan berulang kali dan tidak jelas kebenarannya. Hal ini kian parah ketika banyak pihak yang mereproduksi kesalahan ini dan mengaitkan pada peristiwa tertentu. Contohnya, pada tahun 2023, Nostradamus disebut memprediksi bakal ada perang besar selama 7 bulan. Orang mati karena kelaparan. Nah, sebetulnya kita tidak dapat mengetahui kebenaran kalimat tersebut. Apakah benar Nostradamus dalam naskah aslinya menulis demikian? Terlebih dikabarkan naskah aslinya sedari awal sulit ditemukan. Di pasaran hanya ada tafsirannya saja. Akibatnya banyak orang yang mengaitkan kalimat itu pada perang Rusia-Ukraina. Perlu diketahui juga dalam syair Le Property disebut juga Nostradamus tidak menyebutkan tahun. Jadi penulisan tahun itu hanya akal-akalan oknum saja. Namun kata Stephen Gerson, ada sisi positif dari mempercayai ramalan tersebut, yaitu mampu menarik seseorang ke pusaran kehidupan sosial dan politik. Nah, untuk ramalan-ramalan Nostradamus ini saya akan bahas di video berikutnya. Jadi pantengin terus channel YouTube saya.